Hai, apa kabar para penonton Sundakeun? Semoga baik-baik saja, penuh harapan dan keinginan yang terkabul. Hari ini Sundakeun akan merekap sebuah alur cerita film yang berjudul Bulgaria dengan genre komedi Hong Kong. Film ini rilis pada tahun 2012. Film ini mengisahkan seorang pria yang bernama Wei Chen yang berbagi kisah pengalaman sebagai seorang produser dengan berbagai kisah sulit sepanjang perjalanan karirnya. Sebelum lanjut filmnya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sundakeun. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang yang sedang berada di acara talk show bernama Wei Chen, di mana dia menjadi seorang pembicara pada acara itu dengan seorang profesor yang merupakan teman sejatinya. Setiap pertanyaan yang terucap selalu terjawab dengan baik dan tepat oleh Wei Chen. Hingga ada satu pertanyaan yang membuat Wei Chen menceritakan masa lalunya. Kemudian film berlanjut dengan flashback masa lalu Wei Chen yang kelam sebagai sutradara yang selalu ditolak oleh berbagai sponsor karena ide dan pola pikirnya yang tidak cocok dengan dunia periklanan. Produksi film Wei Chen pun selalu terjeda terus-menerus hingga Wei Chen tidak punya penghasilan sama sekali. Padahal pada saat itu Wei Chen banyak tekanan dari keluarganya terkait masalah keuangan. Bahkan dia pun disurati oleh mantan istrinya. Jika tidak mempunyai uang, dia dilarang bertemu dengan putrinya. Pada suatu waktu, Wei Chen ditelepon oleh sahabatnya bernama Liu Wang dan memberi sebuah solusi dengan diperkenalkannya Wei Chen dengan temannya yang seorang ketua gangster sekaligus investor yang bernama Tyrannosaurus. Kumaha nyebut nanya dinosaurus? Kita sebut saja AA Saurus biar mudah. Dan pada akhirnya mereka pun melakukan pertemuan di sebuah restoran bersama AA Saurus dan balad-baladnya. AA Saurus yang merupakan ketua gangster memberikan hidangan terbaik untuk mereka. Makanan-makanan super gila yang bakal membuat kita giung. Bayangin coba, kepala kelinci, keluarga tikus, dan mata banteng. Sungguh kadaharan teu pararuguh. Namun karena Wei Chen tidak memakan, si AA Saurus merasa tersinggung dan marah. Kemudian si Saurus memaksa mereka berdua untuk bercinta dengan keledai yang sudah mereka sediakan. Sungguh gelo ia jelema. Namun karena takut mereka pun melakukan adu gabrut dengan keledai. Setelah mereka selesai ngaduk-ngaduk keledai, perbincangan pun dilanjutkan. Dan pada intinya mereka pun akan mensponsori Wei Chen untuk membuat film panas kesukaannya di masa kecil, yaitu Pengakuan Sang Wanita Simpanan yang melibatkan sang pemeran film utama. Dengan tawaran uang yang menggiurkan, akhirnya mereka pun setuju. Scene kita pindah di mana saat itu Wei Chen menemui seorang perempuan yang bernama Yung Shao yang akan menjadi pemeran utama pada film yang akan digarapnya. Wei Chen memujuk supaya dia mau memerankan untuk remake film Pengakuan Sang Selir. Tapi karena faktor usia, Yung Shao pun menolaknya. Embung neng tidak semudah dulu, katanya. Eta mah kata Wing ketang. Kemudian Wei Chen menemui mantan istrinya dan membawa anaknya berkunjung ke tempat kerjanya. Namun tanpa ia ketahui, kantor Wei Chen sudah berubah menjadi tempat studio foto. Dan di situ Wei Chen bertemu dengan Candy. Neng Candy merupakan artis muda yang bekerja sebagai model dengan job yang sepi. Di situ pula Wei Chen bertemu dengan Blackie, seorang sutradara yang menjadi pengusaha di dunia judi kecil-kecilan karena tidak adanya tawaran perfilman. Wei Chen mengajak Blackie untuk menggarap film yang ia buat. Ketika kembali ke kantor, ternyata kantor sudah sepi. Wei Chen pun bertemu dengan Candy yang belum pulang. Neng kok masih di sini? Iya kan nemenin putri main. Sebagai ucapan terima kasih, Wei Chen pun mengajak Mamam bersama. Kemudian Candy diajak menginap di rumahnya untuk beberapa hari. Roman-roman ini mah. Mereka pun terbilang sangat akrab meski Candy pernah tertipu oleh Wei Chen beberapa tahun silam. Kemudian Wei Chen pun menghayal ke beberapa tahun sebelumnya.
di mana Wei Chen menawarkan Candy untuk berperan di film besar. Kemudian Candy pun dengan senang hati karaokean dengan Mix Wei Chen. Itu hanya flashback dalam masa dahulu. Meski hal itu telah terjadi, Candy tidak dendam karena dia pun pernah berkali-kali tertipu dengan hal yang sama. Pada esok harinya, mantan istri Wei Chen pun datang untuk menjemput anak-anaknya. Namun ketika melihat Candy ada di sana, dia pun amek-amekan dan memperingatkan Wei Chen untuk tidak membawa perempuan sembarangan di hadapan anak-anaknya. Roman cemburu mamah-mamah tua. Mungkin karena masih ada rasa sayang, meren. Di saat itu juga Wei Chen tambah terbebani karena filmnya belum menemukan titik terang, ditambah mantan istrinya marah-marah. Namun Candy yang kreatif melihat Wei Chen kebingungan, dia pun mengajak karaokean dengan meniup-niup mic Wei Chen. Hingga Wei Chen menemukan titik terang setelah mic-nya ditiup-tiup oleh Candy. Gampang cari inspirasi, cukup mic-nya aja dicook. Setelah itu, Wei Chen kembali menemui Yung Shao dengan ide tadi, yaitu dengan peran pengganti yang akan diperankan oleh Neng Candy. Namun, ditempeli wajah Yung Shao di setiap adegan aduk-mengaduknya, dan Yung Shao pun idem-idem aja. Setelah itu, Wei Chen pun melakukan kerjasama dengan seorang pria pemeran film dewasa dari Jepang. Kemudian, Wei Chen pun mendapatkan sponsor dari sebuah brand untuk film tersebut. Tapi kacaunya, akibat kesalahan para kru terjadilah pembengkakan biaya. Kemudian Wei Chen pun menemui mantan istrinya dan meminjam uang. Istrinya pun memberikan dengan syarat untuk tidak bertemu dengan anaknya beberapa tahun ke depan. Singkat cerita, proses syuting pun dimulai. Candy yang akan berperan di Aduk-Aduk berterima kasih pada Michao karena menepati janjinya. Namun ketika itu pun kesalahpahaman terjadi pada pemeran pria. Masalah permen hingga adu cekcok pun terjadi. Si aktor pun mendorong Wei Chen hingga terbanting dan pingsan. Apakah ini ajab? Mari kita lanjut. Kemudian Wei Chen pun dibawa ke rumah sakit di saat dia terbangun setelah 3 bulan berlalu, di mana dia dijaga oleh Candy dan Li Wang. Li Wang pun mengatakan bahwa garapan filmnya telah selesai. Mendengar hal itu, Wei Chen senang meskipun belum melihat Candy di Aduk-Aduk. Pada akhirnya, Wei Chen pun menonton film bersama Aasaurus. Namun, Aasaurus sangat kecewa karena adegan aduk semen tidak dilakukan oleh Yung Shao. Karena Aasaurus kecewa, ia pun meminta filmnya dibakar saja. Nah, kembali ke acara talk show, Wei Chen bercerita bahwa film terakhir yang ia garap pun gagal dan tidak ada seorang pun yang ingin menontonnya. Namun, ia menjadi tenar karena siswa sang profesor merekamnya ketika acara berlangsung. Film pun diakhiri dengan pengakuan bahwa adegan dengan ngaduk-ngaduk keledainya sudah dihapus dan film pun berakhir. Bagaimana? Bikin kesel bukan? Pada intinya film ini berkisah tentang prosedur film veteran dengan masalah keuangan besar dan keluarga yang terpikat ke pembuatan film klasik dewasa untuk pemimpin geng triad. Tetapi Aasaurus bukan hanya kepala geng triad saja, dia pun mempunyai selera yang sangat tinggi dalam hal makanan dan juga seks. Sekian aja rekap filmnya, jangan lupa untuk tekan subscribe. See you in next video, bye bye. See you on next video, bye bye. See you on next video.